Kesal terus dituding telah berselingkuh hingga dibekingi pria yang diduga orang kuat, istri Yama Carlos, Arvita Dwi Putri, yang telah resmi menggugat cerai Yama itu akhirnya muncul buka suara. Kali ini Arvita hadir menepis semua tudingan minor sang suami, ihwal dugaan adanya hubungan gelapnya dengan seorang pria. Satu kata, basi. Basi banget, karena dia dari dulu selalu menggadang-gadang saya ini selingkuh dengan siapa. Maksudnya dengan laki-laki manapun gitu, bahkan saya dicap sebagai tukang selingkuh. Pertanyaan saya satu lagi, apakah saya setiap dekat atau punya teman cowok, teman laki-laki itu dibilang selingkuh? Satu, dua, kalaupun memang terjadi adanya isu, adanya perselingkuhan atau orang ketiga, ini kan dia sudah lama ya mengecap saya sebagai tukang selingkuh. Kenapa Anda tidak menceraikan saya? Kenapa Anda sampai sekarang pun tidak mau untuk berpisah sama saya? Bahkan waktu saat mediasi, Yama Carlos itu kalau saya tetap dengan keputusan saya ya untuk berpisah. Tapi Yama Carlos memilih untuk kembali dengan saya, untuk rujuk dengan saya. Padahal dia sudah menggadang-gadang kalau misalnya saya ini selingkuh gitu loh. Di mana harga diri kamu sebagai laki-laki? Dah. Tindakan-tindakan yang kami anggap tidak patuh dan tidak wajar, itu kami buktikan di pengadilan. Mulai dari bukti T8, T11 sampai T16, foto penggugat sedang berpelukan, sedang bermesra-mesraan dengan salah satu pria. Yang tadi R, ini A. Oh, ini beda lagi. Ini beda lagi. Yang tadi R, ini A. Saya tinggalin ego saya. Saya korbankan kebahagiaan saya hanya untuk Marco. Dengan kelakuan si perempuan itu sudah lakukan di rumah tangga ini. Kalau saya mengikuti ego saya, perempuan itu udah layak saya gugat cerai dari dulu dengan bukti yang saya pegang. Saat ini 1000% terus maju. Terkait yang oknum berseragam itu, saya pikir polisi kan ada di mana-mana melindungi masyarakat. Mungkin pas ada polisi di situ, teman dia ada pas bersama sehingga ada yang memoto atau memvideokan, itu dianggaplah dia dilindungin oleh oknum seseorang gitu daripada oknum berseragam dinas. Tapi saya pikir di situ sangat tidak ada. Kepolisian Republik Indonesia ini semua melindungi masyarakat Indonesia. Itu saya pikir itu. Selain menepis soal tudingan perselingkuhan, Arvita juga menepis soal isu penelantaran anak hingga mempersulit putranya untuk bertemu ayahnya. Sebaliknya, Arvita juga mempertanyakan soal nafkah yang selama ini belum ditunaikan Yama Carlos hingga saat hubungan mereka masih harmonis. Iya, memang sangat disayangkan sekali ya. Tapi itu menurut saya kok terlalu drama lama-lama Yama Carlos ini ya. Segala hal pakai seragam dipublikasikan. Anak saya nggak wisuda juga dipublikasikan. Pertanyaanku, sepenting itukah gitu loh? Ya maksudnya satu, yang pertama adalah saya adalah ibunya, dimana anak usia di bawah 12 tahun adalah yang paling tepat melindungi dan mengasuh anak di bawah usia 12 tahun adalah ibunya sendiri ya. Dan yang kedua, kita sama-sama tahu kalau Pak Yama Carlos ini adalah seorang public figure atau pemain film, yang mana beliau ini apabila sedang ada syuting itu bisa pergi ya, maksudnya meninggalkan rumah bisa sampai sebulan 2 bulan paling lama begitu. Nah saya sekarang sudah tidak menjadi pramugari lagi. Memang saya dulu adalah flight attendant, tapi saya sudah bisa bekerja dari rumah. Saya bisa menghasilkan penghasilan saya dari rumah begitu. Jadi saya bisa full time untuk mengurus anak. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, Yama Carlos belum mempunyai apapun ya, tempat tinggal dia belum ada. Dengan kata lain, pasti anak saya dibawa tinggal, mungkin dia kontrak rumah atau apa gitu. Dan pertanyaannya, siapa yang akan mengurus Marco? Ya, sedangkan dia harus pergi syuting keluar kota bisa berbulan-bulan lamanya gitu loh. Siapa yang akan mengurus Marco? Bagaimana nanti kalau dia ada di bawah, ada di hak asuh anak, ada di bawah hak asuhnya di tangan Yama Carlos ya, yang bukan di tangan saya. Bulan Juli ini, tanggal 21, genap 5 bulan.
nggak pernah sekalipun saya dikasih akses untuk bertemu dengan anak kandung saya sendiri. Mereka terlalu banyak persyaratan. Sedangkan tadi saya konsultasi ke Opung, pengadilan atau negara memutuskan apa-apa, nggak ada itu yang namanya orang tua dikasih syarat untuk ketemu sama anak kandungnya. Nah, alasan mereka ya, kenapa mereka nggak berani mempertemukan saya dengan Marco? Takut diintimidasi. Sekarang ayah kandung mau mengintimidasi apa ke anak kandungnya? Kami sangat yakin bahwa majelis hakim yang mulia mengabulkan permohonan kami karena kami bisa membuktikan, kami sudah menyampaikan bukti-bukti di persidangan, yaitu bahwa penghasilan Bu Arvita ini mungkin bisa saya sebut mungkin lebih daripada cukup gitu. Ada ratusan juta per bulan gitu. Jadi terkait masalah masa depannya kami sangat yakin bahwa saudara Arvita pasti bisa mengasuh anaknya Marco dengan maksimal. Gitu. Bukan dengan biasa, pasti dengan maksimal dia bisa memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya. Jadi ketika anak itu dikuasai oleh ibunya itu berlebihan dengan syarat-syarat tadi, harus ada bodyguard gitu ya, itu berlebihan gitu ya. Dibuat-buat tanda petik, karena apa? Perspektif perlindungan anak, si Carlos ini punya kewajiban mendasar untuk bertemu dengan anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Oleh karena itulah kehadiran Bang Carlos ini, saya meresponnya dalam perspektif perlindungan anak. Ya toh, ini kan belum ada putusan pengadilan. Kenapa ada persyaratan itu? Korban anak itu. Selain menuding Yama tak pernah memberinya nafkah, Arvita juga menepis jika gaya hidupnya terbilang hedon alias suka foya-foya. Tuduhan Yama tersebut dinilainya tendensius dan cenderung mengalihkan ketidakmampuannya menopang nafkah atau kebutuhan anak dan istrinya. Udah habis air mata Mbak, betul deh. Maksudnya sudahlah, apalagi gitu yang saya tahu dia sakit hati, saya tahu kelihatan banget dia sakit hatinya sama saya gitu. Tapi tolonglah dipikirkan ke depannya, bagaimana nanti reaksi dan pendapat dari anak kami, anak kita ya, Marco, melihat bapaknya sendiri sebegitu kejamnya menyudutkan ibunya gitu kan. Dan saya sudah banyak pilih untuk diam, tidak banyak mengeluarkan apapun lagi. Tadinya memang saya juga balik menyudutkan dia ya, masalah rumah, masalah nafkah gitu. Tapi saya pikir saya mau mendapatkan ketenangan jiwa dan saya mau fokus kepada anak saya aja sudah. Itu yang terbaik. Ya, sebelumnya Yama juga beberapa kali menumpahkan kekesalannya pada wanita yang sebelumnya berprofesi sebagai pramugari tersebut. Yama menyebut jika istrinya telah berselingkuh hingga akhirnya mendadak berani menggugat cerai dirinya. Ada beberapa kali melihat statement dari Yama yang memancing dan itu menyebalkan gitu ya. Maksudnya memancing, cobalah tanya ke perempuan itu. Kenapa bisa menikah dengan saya, terpaksa menikah dengan saya kayak gitu. Sudahlah, itu masa lalu gitu kan. Saya sekali lagi saya bilang saya ini pendosa, saya banyak melakukan kekhilafan ya kan. Dan buat apa gitu? Buat apa saya mengungkapkan kekurangan atau kesalahan saya sedangkan Allah pun menutupi kekurangan saya atau kesalahan saya gitu. Itu aja. Yang pasti saya terpaksa menikah dengan dia, terpaksa menikah karena beda agama gitu. Iya, karena sesuatu hal dan itu nggak perlu saya umbarkan gitu. Buat apa? Allah saja sudah menutup kok. Buat apa saya beberkan itu? Selain tudingan selingkuh, Yama juga mengaku dipersulit untuk bertemu buah cintanya. Bahkan ia menduga sang istri memperalat putranya sebagai tameng perceraiannya. Kalaupun memang dia betul-betul mencintai atau menginginkan untuk sangat pengen banget ketemu sama anaknya, kenapa nggak disetujui itu gitu loh? Terlalu drama, menurut saya dia aji mumpung ya. Mohon maaf ya Yama Carlos, kamu terlalu aji mumpung untuk mendapatkan panggung dan exposure. Sampai-sampai kami dieksploitasi, rumah tangga, anak dan saya sebagai mantan istri ya, masih istri deh. Dieksploitasi, rumah tangga kita ini dieksploitasi. Ya silakan, selamat mendapatkan panggung. Saya tidak bisa menjual air mata,
saya tidak bisa menjual mimik yang disok suci-suciin, disok baik-baikin. Saya nggak bisa menjual saya merengek-rengek dimanapun, ya. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya rasakan, ini natural, keluar dari dalam. Ya, jika perselisihan ini makin panas, sulit rasanya pasangan yang sudah dikaruniai buah cinta ini akan berdamai. Pertengkaran orang tua bagaimanapun kelak hanya akan melukai buah cinta yang perlahan akan tumbuh besar. Lantas mungkinkah demi anak, sejoli ini akan sama-sama menekan ego duduk bersama satu meja, mengurai semua benang kusut konflik dengan cara yang damai? Iya, maksudnya ayolah kita baik-baik aja dulu, selebihnya bisa kok. Selebihnya akan bisa. Apa yang kamu inginkan untuk Marco kita wujudkan gitu sama-sama. Sedangkan ini kan kenyataannya saya aja punya nama lengkap Arvita Dwi Putri. Saya adalah seorang ibu dari anaknya, tapi saya selalu dipanggil perempuan itu seakan-akan saya ini adalah wanita yang sangat hina gitu loh buat dia. Dia lupa. Entah dia lupa atau memang dia sudah tidak menganggap lagi kalau saya ini adalah ibu dari anaknya. Kata damai memang sulit dicapai jika sekat benci sudah begitu menebal. Seperti juga kekesalan Norma Risma pada langkah hukum yang sudah ditempuhnya atas dugaan perselingkuhan sang suami dengan ibu kandungnya sendiri. Laporannya dianggap macet di Polda Banten. Karena itu kemarin Norma kembali mendatangi kedai kopi Joni yang digawangi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea guna meminta bantuan agar kasusnya segera diproses. Lantas apa tanggapan Hotman Paris? Norma, apa yang terjadi? Coba, Norma yang Anda tahu kan yang di Banten, yang diduga ada permainan di dalam rumah, ya coba ceritakan apa yang terjadi. Ya, untuk kasus Norma saya rasa rekan-rekan udah paham ya, udah tahu karena kasusnya cukup viral. Kisah Norma yang diselingkuhi oleh suaminya yang berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri, dan tahapnya saat ini sudah naik sidik. Memang cukup lama sih Bang prosesnya yang dilakukan oleh rekan-rekan Polda Banten untuk bisa melakukan tahapan naik sidik. Gitu aja Bang. Terus apa keluhannya apa? Ya, keluhannya kami melaporkan ini kan sejak dari Januari. Tapi kita baru dapat SP 2HP yang terbaru itu untuk ke status naik sidik itu di tanggal 21 Juli. Jadi ada proses yang cukup panjang, Bang. Ya. Padahal ini kasus jelas banget gitu, saksi-saksinya yang melihat saat kejadian itu siapa, pelakunya siapa, itu sudah jelas sekali. Tapi oleh Polda Banten kami menduga ada sesuatu hal yang tidak seharusnya, ya. Karena ini sudah cukup lama, jadi sekitar 7 bulan baru ada proses tahap naik sidik. Jadi kami berharap kepada rekan-rekan Polda Banten untuk cepat menaikkan statusnya lagi, karena perbuatan mereka tidak banyak orang, hanya 2 orang yang melakukan hal tersebut, dan menurut kami tidak sulit untuk menetapkan tersangkanya. Laporan polisinya agak macet, ya gimana itu? Agak cukup lama, Ya. sekitar setengah tahun baru ada naik status sidik. Ya, kubu Hotman mencium gelagat ada yang janggal dari proses hukum yang telah dilaporkan Norma yang hingga kini belum diproses. Karena itu, tim 911 akan segera menanyakan Polda Banten ihwal kasus yang sudah dilaporkan sejak 23 Januari 2023 lalu. Jadi setiap ada proses dari Polda itu pasti ada yang datang ke rumah Norma untuk minta melakukan mediasi. Tapi mereka tidak mau mediasi di luar, maunya di Polda. Itu kan tidak boleh, kewenangannya Polda kan tidak boleh seperti itu. Kemarin sempat saya tawarkan kalau memang mau datang ke kantor saya di Jakarta, tapi mereka menolak. Malah lebih mau datangnya ke kantor ke rumahnya Norma. Gitu. Jadi memang mereka datang tiba-tiba, jadi seperti orang ngegerbek itu satu mobil. Seperti itu terus. Akhirnya ya saya bilang sama Norma ya nggak usah, kalau memang nggak mau ya jangan keluar. Norma tidak mau keluar.
Terkuaknya kasus perselingkuhan suami Norma yakni Rozi dan mertuanya sekitar akhir tahun 2022 silam setelah curhatan Norma Risma viral. Pihak Norma menuding suaminya telah berselingkuh dengan ibundanya, tapi kubu Rozi menepis tudingan Norma. Merasa namanya tercoreng, Rozi pun melaporkan istrinya dengan tudingan pencemaran nama baik. Kabar lain menyebut jika Rozi sempat dimediasi ihwal hubungan khususnya dengan sang mertua. Bahkan pihak Rozi merasa telah diperas karena diminta sejumlah uang oleh Norma dan ayahnya. Meski sudah menyetor uang sebagai imbalan, kabarnya Norma tetap kesal dan akhirnya membongkar di media. Aksi saling lapor pun terjadi. Lantas akankah dua kasus laporan suami istri ini akan kembali bergulir? Artinya masih mau nggak terima laki-laki baru dalam hidupmu? Yang kira-kira mirip aku nih. Kalau kayak gue mau kan? Kalau trauma sih enggak, mungkin nanti bakal lebih selektif lagi dan kayaknya nggak bakal bucin lagi gitu. Norma, apa himbauan kamu kepada Bapak Kapolda Banten? Ya. Saya berharap semoga kasus ini bisa segera terselesaikan karena prosesnya kan sudah lumayan lama, saksi-saksi juga sudah jelas. Jadi saya juga mau membuka lembaran yang baru karena ya sebenarnya lumayan capek juga ya kalau ini nggak selesai gitu. Pengen semuanya cepat beres. Kita pokoknya pengen bolak-balik, saya juga harus bekerja gitu. Pokoknya saya berharap Bapak agar segera menyelesaikan kasus ini. Kasus dugaan perselingkuhan memang marak di kalangan selebriti hingga warga biasa. Tak terkecuali itu juga menerpa Inge Anugrah, istri aktor Ari Wibowo. Kubu Ari kekeh menduga jika Inge telah bermain api dengan pria lain. Sebaliknya, Inge menepis tudingan tersebut, apalagi jika itu dilakukan di area gym bersama temannya. Itu kan tempat umum, kalau emang aku mau aneh-aneh itu nggak mungkin aku di tempat umum, dan aku punya banyak temen cowok, temen cowokku banyak, temen yang cowok nggak cowok juga banyak, dan aku nyaman dengan teman-temanku yang boleh bilang yang aku comfortable sama mereka, aku senang karena mereka selalu straightforward ngomongnya dan bercandanya juga asik, dan kita latihan bareng. Aku sering nge-coach mereka setiap seminggu sekali, pasti aku nge-coach, aku berantakin tuh freestyle area, kita latihan bareng-bareng. Dan sometimes teman-temanku yang cowok ini juga ngasih aku tips untuk latihan bebannya, karena kan aku lebih functional training, jadi sometimes kalau latihan beban aku belajar sama mereka gitu. Jadi ya kalau dibilang sama cowok di tempat gym, Terus kenapa? nggak cowok juga, temanku juga cewek-cewek banyak, cuman ya yang juga banyak gitu. Hanya mendapat WA dari seseorang di tempat fitness yang menerangkan bahwa di tempat fitness Bu Inge bersama seseorang. Lalu ketika kita tanya apakah itu tempat fitness terbuka untuk umum, terbuka dan kedekatan seperti apa, hanya mengatakan karena itu dikirim lewat WA saja. Jadi tidak ada hal-hal yang ya memberatkan atau memojokkan gitu loh. Begini, kalau argumennya karena ruang terbuka berarti bukan perselingkuhan, kami mungkin menjawab seperti ini, bahwa kita menilai perselingkuhan itu tentu dari gelagat-gelagat yang memang tidak normal, tidak lazim. Sepertinya mungkin ya seperti berpegangan tangan. Ya menurut hemat kami sebagai penasihat hukum, tidak mungkin. Hal yang terjadi itu tidak menunjukkan hal yang biasa-biasa saja. Tak mau pusing dengan tudingan perselingkuhan di tempat gym, Inge nyatanya masih tetap rutin menjalani olahraga gym. Apalagi ia termasuk salah satu pelatih. Kemarin ia tampak lebih fresh menjalani olahraga, bahkan berencana mengajak putra-putranya. Olahraga itu adalah kewajiban bagi aku, ya keharusan, karena kalau kamu tubuhnya udah sehat, kamu akan menjadi manusia yang lebih
positive thinking. Kamu akan menjadi manusia yang lebih produktif dalam pekerjaan kamu. Karena kalau tubuh kamu sehat, energi kamu banyak, pekerjaan kamu jadi lebih gampang untuk kamu kerjain, dan kamu jadi tipe orang yang tahu arti pentingnya disiplin. Karena olahraga itu about disiplin, about motivating yourself. Jadi di pekerjaan pun kalau misalnya kamu udah terbiasa memotivasi diri sendiri, begitu kamu ada challenge dalam hidup kamu, dalam pekerjaan kamu, dengan mudah kamu bisa, oke, I can do this. Teman-teman di gym, followers, anak-anak. Oh iya, sempat waktu kalau aku bikin event, aku bikin kelas-kelas untuk anak-anak. Iya, karena aku percaya bahwa kita as parents penting banget untuk ngajarin anak-anak kita tentang hidup sehat. Terutama these days ya, anak-anak tuh cuma sibuknya di belakang gadget, di belakang komputer yang cuma duduk aja. Sosialisasinya sedikit banget anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau kamu ajarin anak kamu, yuk ikut misalnya kelas extended atau ekstrakurikuler basket lah, sepak bola lah, kan itu ketemu sama teman-teman. Jadi mereka bersosialisasi plus dapat sehatnya. Jadi ini temanya tentang women empowerment. Jadi aku memberikan tips-tips dan memberikan motivasi, inspirasi buat teman-teman, buat women di luar sana untuk yuk mencoba sesuatu hal yang baru, keluar dari comfort zone kamu, dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena siapa tahu ada kesuksesan yang luar biasa buat kamu di luar sana. Kamu nggak pernah tahu kalau kamu nggak nyoba. Ya, sidang perceraian Inge sendiri masih terus bergulir. Masing-masing pihak ini masih harus membuktikan diri lewat adu bukti. Lantas sudah siapkah Inge melawan tudingan dengan sejumlah bukti yang disodorkan kubu Ari? Orang yang bervalue itu semua journey sih ya, jadi tiap-tiap orang journey-nya beda-beda. Dan kalau aku sendiri bervalue jadi mungkin karena lebih banyak reflect ke diri sendiri, punya banyak me time, sampai aku akhirnya mulai tahu apa sih yang penting buat aku, apa sih yang harus aku lakukan supaya aku bisa mencapai that feeling yang content, feeling yang merasa dihargai, merasa berguna, purposeful dalam hidup ini. Jadi itu semua harus balik ke journey masing-masing, reflect ke diri sendiri sering-sering.